Kasih Bapa yang baik, tangan Tuhan yang menuntun setiap kami sepanjang waktu yang kami lalui. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Kami perlu Engkau. haleluya, Haleluya. haleluya. Arti kehadiran Tuhan menyertai, sangat berarti. Tuhan menyertai setiap langkahku. Haleluya, Yesus. Dalam setiap Haleluya, terpuji nama-Mu, besar setiamu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. segala Oh Yesus,
bersama rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ini selalu ada kontak dengan Tuhan, ya. Untuk itu, mari kita doa untuk renungan ini. Tuhan, kami bertemu untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkenan menjelaskan isi firman Tuhan ini untuk membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan ya saudara-saudara di dalam Wahyu, ya. Wahyu itu kitab yang paling akhir, ya. Wahyu pasal pertama ayat yang ke-9. Wahyu pasal pertama ayat yang ke-9. Yang begini bunyinya, saudara dengarkan ya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikannya. Ya, saudara, dalam ayat ini ada beberapa yang perlu dijelaskan ya. Yang ke-1 dikatakan, aku Yohanes saudaramu dan sekutumu dalam kesusahan dan dalam kerajaan dan di dalam ketekunan. Ya, kalau saya uraikan semua memakan waktu banyak, ya saudara-saudara. Tetapi saya coba ambil saja salah satu, ya, yaitu ketekunan di dalam Yesus Kristus. Tekun itu, saudara,
orang yang tekun itu orang yang akan memakan hasil jerih lelahnya di dalam ketekunan. Umpamanya orang yang tekun bekerja. Sebab kata-kata tekun itu, saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya itu dikatakan bahasa yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian yang banyak, ya. Di situ ketekunan membawa keberhasilan kehidupan. Jadi tekun itu membawa keberhasilan dalam usaha kita di dalam dunia ini. Tadi saya telah memberi sebuah contoh yang belum saya jelaskan, ya. Tekun itu banyak faktornya. Tadi saya katakan misalnya tekun bekerja. Orang yang tekun bekerja, tekun itu berarti menghadapi apapun juga dia tetap bekerja, mengerjakan itu, ya. Mungkin menghadapi kesulitan, menghadapi bahaya, macam-macam. Tapi kalau tekun dia pasti berhasil, ya. Terus tekun dalam belajar. Seorang murid kalau dia tekun di dalam belajar, ya, walaupun pelajarannya itu sulit, ya, dan dia harus memberikan banyak waktu untuk belajar, ya. Waktunya itu banyak sekali diberikan untuk belajar. Dan anak itu karena ketekunannya dia berhasil bisa mencapai gelar apa yang diharapkan, ya. Begitu juga orang yang bertekun di dalam Tuhan, ya. Nah, ini firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita, ya. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ya. Saudara mungkin berkata, loh, aku itu sudah tekun di dalam Tuhan. Ya, sudah tekun di dalam Tuhan. Tetapi kok saya ini masih mengalami masalah di dalam hidup saya. Masih banyak masalah yang saya hadapi. Dan masalah itu tidak bisa diatasi. Sudah tekun di dalam Tuhan. Pengertian tekun itu ya berdoa juga. Tapi kok tidak bisa menghadapi masalah. Seringkali ya saya sudah tekun. Tetapi saya menghadapi kesakitan. Dan kesakitan itu saya sudah berdoa. Sampai nangis-nangis saya berdoa. Tetapi kok tidak disembuhno mbak Tuhan. Saya ini sudah tekun.
Nah, ketekunan itu perlu ditanyakan sampai di mana ketekunan saudara. Ya, tekun itu orang yang percaya baik Tuhan itu, tekun itu punya dua segi. Tekun di dalam berbakti, tekun ke gereja, tekun pelayanan, tekun memberikan persembahan itu termasuk tekun. Tetapi yang diartikan tekun di sini, tekun dalam berusaha mencapai kehidupan yang rohani. Itu semua yang saya ceritakan tadi adalah tekun dalam bentuk yang jasmani. Tetapi pengertian tekun ini ya, coba saudara dengarkan ya, saya bacakan lagi. Dan di dalam ketekunan menantikan Yesus. Ketekunan menantikan Yesus. Ini bentuk pengertian yang rohani. Ya. Ketekunan menantikan Yesus ini bentuk tekun yang bersifat rohani. Nah, kita sudah tekun di dalam Tuhan yang saya ceritakan semuanya itu tadi. Tekun dalam bentuk yang bersifat jasmani. Ya. Nah, jasmani ini tidak mempunyai kekuatan. Seperti tadi saya katakan, aku menghadapi penyakit. Saya sudah tekun di dalam doa. Tetapi saudara lupa. Doa-doa saudara itu bukan doa menantikan Yesus. Tapi doa karena saudara mempunyai permintaan secara jasmani yang banyak. Permintaan, minta terus. Tapi tidak pernah memikirkan, menantikan Yesus. Artinya tidak pernah memikirkan hal-hal yang rohani. Yang kita pikirkan itu ialah hal-hal yang bersifat jasmani. Nah, kalau kita menghadapi sesuatu dan kita tidak dapat jawaban dari Tuhan, seringkali kita lantas lemah, bahkan juga bisa jauh dari Tuhan. Tetapi di sini yang disebut tekun itu tekun menantikan Yesus. Menantikan Yesus ini bisa mempunyai pengertian yang banyak. Menantikan Yesus ini berarti kita menumbuhkan kehidupan rohani kita untuk bisa merasakan Yesus hadir di dalam diri kita. Ya, tetapi juga menantikan Yesus, bisa juga menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sebab kedua kali Yesus datang ke dalam dunia ini akan mengangkat semua orang yang bertekun di dalam Yesus. Dia akan diangkat untuk mencapai
suatu kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ya, pengertian tekun ini kita renungkan betul-betul. Bukan tekun dalam bentuk yang bersifat jasmani, tetapi tekun dalam bentuk yang bersifat rohani, yaitu menantikan Yesus. Kalau kita menantikan Yesus, artinya saudara, kita itu mengharapkan Yesus di dalam hidup kita. Ya, supaya Yesus memberikan di dalam hidup kita kemenangan di dalam menghadapi macam-macam permasalahan hidup. Itu yang perlu kita pikirkan ya saudara. Biar kiranya dengan sedikit renungan ini saudara berdoa supaya Roh Kudus berkenan menjelaskan lebih teliti lagi sehingga membawa saudara kepada taraf kehidupan rohani yang lebih maju untuk menantikan Yesus. Puji Tuhan, kita berdoa ya saudara. Bapa yang di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan, supaya dengan firman Tuhan ini betul-betul kami dengarkan. Untuk mendengarkan betul-betul firman Tuhan, kami sangat-sangat berharap pertolongan Roh Kudus yang akan memberikan kami pengertian-pengertian yang betul tentang firman Tuhan, supaya hidup kami sementara di dunia ini, kami selalu berharap menantikan Yesus. Dan setelah hidup kami berakhir di dunia ini, kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Bapa, kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.